Gagalnya PO Haryanto dan Rian Mahindra di jalur Ngapa. Apa sih sebabnya kok PO Haryanto ini nggak berkembang di jalur sekitar Tegal, Pemalang, Pekalongan? Lagi istirahat Mas Bro. Setnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jalur Ngapa, bagaimana sih kabar PO Haryanto yang sebelum Mas Rian pergi ya, sebelum Mas Rian keluar dari PO Haryanto kan sempat membuka jalur Ngapa ya, sekitar Banjaranyar, sekitar Slawi, Tegal, Pekalongan, dan sekitarnya. Kenapa sekarang setelah Mas Rian Mahindra keluar dari PO Haryanto dan perkembangan jalur Ngapa ini kurang begitu bagus lah. Persaingan jalur Ngapa ini cukup berat kalau kita bandingkan dengan PO Sinar Jaya yang udah lama mengaspal di jalur sekitaran Ngapa, yaitu sekitaran Brebes, Tegal, Bumiayu, Pekalongan, dan ke Purwokertoan ya. Dari segi harga juga, kalau PO Sinar Jaya itu harganya lebih murah ya. Tiketnya itu kalau Haryanto sekitar 140 sampai 150-an. Sedangkan untuk PO Sinar Jaya itu hanya 120-an. Jadi lebih murah dari PO Haryanto. Ya, itu sebabnya yang bikin PO-PO yang baru mau masuk ke jalur Ngapa itu agak susah. Seperti PO Haryanto ini. Apalagi udah ditinggal Mas Rian Mahindra, pasti agak sulit ya untuk mengembangkan sayapnya di jalur Ngapa. Padahal jalur Ngapa ini jalur strategis ya untuk bus pusakap yang mau merintis armadanya di jalur yang banyak sekali para penggunanya, konsumennya, apalagi para pekerja yang arah Jabodetabek ini cukup banyak dari rute sekitaran Jawa Tengah, Pekalongan, Brebes, Tegal, Purwokerto, Bumiayu, dan sekitarnya ini cukup banyak ya yang pergi ke Jakarta untuk sekedar kerja atau sekedar liburan, itu cukup banyak ya di sekitar jalur Ngapa ini. Dan kenapa sih PO Sinar Jaya ini murah banget 120? Apakah menguntungkan untuk trayek Jakarta Tegal dengan biaya per penumpang itu 120, sedangkan yang lain kan lebih mahal. Contoh aja PO Haryanto ya 140 sampai 150-an, itu yang jurusan Tegal, Slawi atau Banjaranyar itu sekitar 140-an ya, tapi kalau arah-arah Pekalongan kalau nggak salah itu sekitar 150-an. Tapi Sinar Jaya itu hanya dipatok sekitar 120. Ini yang bikin PO-PO lain nggak bisa merapat di jalur Jawa Tengah bagian Ngapa ini. Susah ya bersaing dengan PO Sinar Jaya. Berapa sih biaya uang operasional untuk sekali jalan dari PO yang satu ini, PO Sinar Jaya? Kita ambil beberapa sumber aja ya. Berapa sih harga yang ideal untuk Jakarta Tegal? Kok bisa 120.000 itu masih menguntungkan dari PO yang satu ini? Dari biaya tolnya, biaya operasional hariannya, biaya solarnya, sopir, dan biaya-biaya lain. Kalau bahas tol Jakarta Tegal, tol itu kisaran 250 ya sekali jalan dari Jakarta Tegal atau dari Tegal ke sekitar Jakartaan ya. Ini tergantung keluarnya daerah mana ya. Tapi kita ambil kisaran 250 aja lah. Sedangkan untuk solarnya, kalau solar sekarang kan harga 6.800 kurang lebih. Perbandingan 1 liter itu kurang lebih 3 kilo. Jadi kalau Jakarta Tegal kan kurang lebih 350 kilo ya. Kalau 350 kilo berarti menghabiskan sekitar 120 liter. 120 liter kali 6.800 berarti dikali hampir 850 ribuan kurang lebih ya. Itu biaya solarnya sekali jalan. Biaya operasional tiap hari seperti oli atau biaya ya penyusutan onderdil itu kurang lebih beberapa bus mungkin beda ya, tapi kita ambil rata-rata kalau jarak Jakarta Tegal paling 200-an lah biaya operasional untuk beberapa bus ya. Sedangkan sopir kita ambil rate
nya antara 200 sampai 300, tapi kita ambil yang paling kecil ada 200 ya. Untuk biaya sopir itu belum, ntar dia kadang ada yang dapat uang makan, kadang ada dapat bonus dari biaya dari kalau penuh penumpangnya kan kadang dapat bonus juga ya. Tapi kita ambil yang rata-rata yang paling terkecil aja 200.000 lah, anggaplah sehari. Biaya lain-lain anggaplah 100 lah, kadang kan dicuci, ada orang nyuci kan biasa ngasih 50.000 atau 100.000 lah. Nah, itu untuk biaya-biaya lain itu. Kalau di total kisaran uang operasional per sekali jalan, nah ini bukan PP ya, sekali jalan itu sekitar kurang lebih 1.600.000. Nah, kalau kita bandingkan Sinar Jaya yang tiketnya hanya 120, kalau rata-rata kan bangku bus itu kurang lebih kan 40-an ya. Ada yang lebih juga lah. Pokoknya kita ambil rate yang 40-an kursi. Kalau kursi itu keisi hampir separuh lebih ya, kita ambil rata-rata lah. Kita ini Sinar Jaya kok 120 itu masih untung. Kita ambil rata-rata sekali perjalanan itu bus mengangkut 30 orang ya, 120 kali 30 udah 3.600.000. Dipotong uang dipotong uang operasional harian ya 1.600.000 tadi ya, kurang lebih masih sisa 2 jutaan. Itu kalau kali 100 bus itu udah 200 jutaan, itu udah banyak banget ya. Makanya PO Sinar Jaya itu dia murah karena penumpangnya udah banyak. Itu yang bikin salah satu keunggulan dia itu. Namanya penumpangnya banyak, makanya dia berani rate harga yang paling rendah. Padahal dia juga masih untung ya kalau di rate harganya 120, karena diambil rata-rata penumpang dia per hari itu per bus itu hampir rata-rata penuh. Walaupun ada yang mungkin separuh, ada yang cuma 10, tapi kan kalau dia ambil rata-rata keseluruhannya bisa 20 sampai 30-an lah penumpang per hari. Makanya bus ini masih walaupun harganya lebih murah tapi tetap biaya operasionalnya tertutupi. Makanya bus Sinar Jaya ini murah banget dari PO-PO yang lain. Ini yang susah mungkin buat PO Haryanto yang mau masuk ke jalur ini, agak susah ya, karena harganya mau diikutin itu juga PO Haryanto juga mungkin nggak bisa mengikutin karena PO baru biasanya kan penumpangnya belum banyak. Itu salah satu mungkin PO Haryanto nggak bisa berkembang di jalur Ngapa. Apalagi dengan keluarnya Mas Rian Mahindra ya dari PO Haryanto, itu cukup disayangkan, dan tidak bisa mengembangkan PO Haryanto yang di jalur Ngapa. Itu cukup disayangkan. Dan Mas Rian udah pindah ke PO Kencana. Ya, semoga di PO Kencana juga diberi kesuksesan ya. Walaupun udah ya dibilang gagal lah dalam menjalankan misi untuk menguasai jalur Ngapa ya, tidak bisa mengembangkan, dan sebelum mengembangkan jalur Ngapa udah keluar duluan. Untuk PO-PO sebenarnya ini jalur yang cukup bagus ya, dari segi banyaknya penumpang yang mau bepergian arah Jakarta di jalur Ngapa ini cukup bagus untuk PO-PO baru yang mau menggeluti sekitaran jalur Ngapa. Ya mungkin itu aja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.